Tuhan. Saudara silahkan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Kasih karunia Tuhan kita rasakan. Sehingga kalau sampai siang hari ini kita ada sebagaimana ada, saya yakin ini bukan satu kebetulan, tetapi ini karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tema khotbah yaitu hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Terus terang saja, ini bukan sesuatu yang mudah. Walaupun kelihatannya mudah. Tetapi yang jelas ini bukan sesuatu yang mudah. Memiliki hati yang bersyukur, sekali lagi ini bukan sesuatu yang mudah. Sebab di dunia ini, kalau saudara melihat fakta yang ada, di dunia ini lebih banyak orang yang tidak tahu bersyukur daripada orang yang tahu bersyukur. Banyak orang yang tidak tahu berterima kasih daripada orang yang tahu berterima kasih. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana perbandingannya cukup signifikan. Orang yang tahu berterima kasih dan orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah, kita akan lihat ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-17. Nah, ini contoh yang konkret. Bagaimana perbandingannya orang yang tahu berterima kasih dan orang yang tidak tahu berterima kasih itu perbandingannya jauh sekali. Di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-15 dan selanjutnya, saudara simak Alkitab saudara baik-baik atau saudara bisa lihat ke depan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang? Itu ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, kita lihat di sini. Tentu saudara, cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus bukan cerita baru bagi kita semua. Saya yakin saudara sering dengar cerita ini. Kita sering dengar cerita ini mungkin sejak dari sekolah minggu, kaum muda, ataupun ketika saudara beribadah di tempat lain. Nah, suatu hari dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, Yesus lewat daerah orang sakit kusta. Dan bagi orang yang sakit kusta, itu adalah satu kesempatan yang langka. Bagi orang kusta, ini adalah satu kesempatan yang begitu luar biasa. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang kusta ini, saudaraku, mereka langsung minta tolong kepada Yesus. Karena pada waktu itu, orang kalau lagi sakit kusta, dia tidak bisa berkeliaran dengan bebas seperti orang sehat. Orang yang sedang sakit kusta pada waktu itu diasingkan, diisolasi. Seperti yang terjadi di hari-hari ini. Yaitu orang kalau kena virus corona diisolasi. Tidak bisa bebas bergerak, tidak boleh keluar dari daerah isolasinya. Bahkan untuk zaman dahulu, orang yang sakit kusta itu dianggap kena kutuk oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus lewat di daerah itu kesempatan besar untuk mereka minta tolong. Tetapi mereka tidak boleh mendekat Yesus. Itulah sebabnya kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, mereka berteriak kepada Yesus, Yesus, Guru tolong kami. Yesus, tolong sembuhkan penyakit kami, kasihanilah kami.
Ketika Tuhan Yesus mendengar teriakan dari 10 orang kusta ini, saudaraku. Apa yang dikatakan Yesus? Kalau saudara membaca Alkitab, Yesus berkata begini, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sebab pada zaman dahulu yang berhak menyatakan orang itu sembuh dari kustanya itu hanya imam. Itulah sebabnya Yesus bilang, pergi, perlihatkanlah keadaanmu, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan luar biasa. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika orang-orang ini berjalan untuk menemui imam-imam, di tengah jalan tiba-tiba kustanya sembuh. Di tengah jalan tiba-tiba kustanya tahir. Dia heran. Dia melihat temannya, "Duh, kakimu sudah sembuh. Jarimu, di tangan juga sudah sembuh." Mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami mujizat kesembuhan. Dari cerita ini kita dapat ambil satu pelajaran, saudaraku. Sebetulnya ini ada satu resiko. Kalau mereka mau keluar dari daerah isolasi. Karena memang dilarang. Tetapi mereka berpikir, kalau saya diam terus di sini, saya akan tua dan mati dengan penyakit kusta. Itulah sebabnya dia mengambil langkah iman. 10 orang kusta ini tidak cukup berdoa. Selama ini dia berdoa agar Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? 10 orang kusta ini tidak cukup berdoa, tetapi mengambil langkah iman. Dia bertemu dengan para imam dan di tengah jalan mereka mengalami mujizat. Nah, dari kisah ini kita lihat, saudaraku, luar biasa. Ketika 10 orang kusta ini mengalami kesembuhan, mereka bersuka cita. Mereka begitu senang. Dan apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini? Mereka langsung pulang. Karena sudah kangen dengan keluarga. Karena mereka sudah kangen dengan istrinya. Kangen dengan anak-anaknya. Mereka bersuka cita. Tetapi saudaraku, satu orang kembali lagi, balik kepada Yesus. Satu orang balik kepada Yesus, lalu bersyukur dan berterima kasih. Saudara bayangkan, 1:10. 10 orang mengalami pertolongan Tuhan. 10 orang mengalami kesembuhan. Tetapi yang tahu berterima kasih cuma berapa orang? 1. Apakah satu orang ini tidak kangen dengan keluarga? Saya yakin satu orang ini pasti kangen. Pasti rindu bertemu dengan istri dan anaknya. Tetapi kalau saudara melihat baik-baik, kangennya terhadap keluarga, kerinduannya terhadap keluarga, itu tidak sebanding, saudaraku, dengan rasa syukurnya atas pertolongan Tuhan. Sehingga kangennya dinomor 2-kan. Dia datang kepada Yesus. Dia kembali kepada Yesus. Rasa terima kasihnya kepada Yesus. Rasa syukurnya kepada Yesus mengalahkan kerinduannya untuk bertemu dengan keluarga. Inilah yang Tuhan inginkan. Seberapa banyak dan berapa kali Tuhan sudah menolong saudara dan saya. Jadi kalau saudara pada siang hari ini bisa datang kepada Tuhan, itu karena bukti ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Tanpa saudara sadari, kehadiran saudara pada siang hari ini karena saudara apa? Berterima kasih. Senin sampai Sabtu Tuhan sudah jaga kita. Senin sampai Sabtu Tuhan sudah berkati kita dengan apa? Kita membalas kebaikan-kebaikan Tuhan.
Kalau tidak seperti siang hari ini, saudara datang memuji Tuhan, saudara datang menyembah Tuhan, saudara datang mendengarkan firman Tuhan seperti pagi hari ini. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Ketika orang ini datang kepada Yesus, Yesus bilang, "Loh, tadi yang sembuh 10 orang. Kenapa yang datang cuma 1 orang? Kemana yang lain?" Bayangkan 1:9. Itulah sebabnya tadi saya katakan. Orang yang berterima kasih di dunia ini. Atau di Labuan Bajo lebih kecil lagi. Orang yang tahu bersyukur dan orang yang tidak tahu bersyukur. Lebih banyak orang yang tidak tahu bersyukur. Orang yang tahu berterima kasih dan orang yang tidak tahu berterima kasih. Lebih banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Sehingga Yesus heran. Yang 10 sembuh. Tapi kenapa yang datang cuma 1? Tetapi kita lihat. Catat baik-baik saudaraku. Dengar baik-baik. Orang yang tahu berterima kasih. Orang yang tahu bersyukur. Tuhan siapkan berkatnya 2 kali ganda. Orang yang tahu bersyukur seperti kita pada siang hari ini. Tuhan siapkan berkatnya double porsi. Saudara yakin saudara akan terima berkat 2 kali ganda? Saudara yakin? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan faktanya itulah yang terjadi, yang dialami oleh orang yang bersyukur tadi. Berkatnya apa? Yang pertama, dia alami kesembuhan. Kustanya tahir. Dan yang kedua, kita dapat lihat ayatnya di dalam ayat 19. Lukas 17 ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi orang ini mendapatkan berkat 2 kali ganda. Yang pertama dia alami kesembuhan. Dan yang kedua dia diselamatkan. Berbeda dengan 9 orang temannya tadi. 9 orang temannya hanya mendapatkan 1 berkat. Yaitu dia alami kesembuhan saja. Tetapi orang yang tahu bersyukur. Orang yang tahu berterima kasih. Tuhan siapkan 2 kali berkat. Tuhan siapkan berkat ganda. Yaitu alami kesembuhan dan juga diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pagi hari ini saudaraku atau siang hari ini. Bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Yang pertama, milikilah hati yang merasa puas. Milikilah hati yang merasa cukup. Saudara, orang yang bisa bersyukur adalah orang yang hatinya merasa cukup. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang hatinya merasa puas. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, perhatikan. Kalau kita tidak pernah merasa puas, dipastikan kita tidak akan bisa berterima kasih. Ingat baik-baik. Kalau di dalam hidup kita masih merasa belum puas, masih merasa belum cukup, dipastikan kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Belum puas, belum cukup. Sehingga untuk bersyukur nanti. Karena aku belum puas, karena aku belum cukup. Kita lihat ayatnya. Di dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-15. Apa kata firman Tuhan? Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup.
dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Ini satu khotbah tersendiri, saudara. Tetapi pagi hari ini atau siang hari ini saya angkat tentang lintah. Nah, lintah ini itu menggambarkan orang yang tidak pernah puas. Jadi lintah itu menggambarkan orang yang tidak pernah puas. Si lintah menggambarkan orang yang tidak pernah puas. Makanya tadi dikatakan dia punya anak dan berkata untukku dan untukku. Lintah, saudaraku, walaupun sudah menyedot banyak, dia tidak pernah puas. Walaupun sudah memiliki berkat yang banyak, dia tidak akan pernah puas. Ini lintah, saudaraku. Selalu kurang. Selalu koma, dan tidak pernah bertemu yang namanya titik. Itu lintah. Itulah sebabnya firman Tuhan ingatkan kepada kita semua di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat yang ke-10, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Kita lihat di sini. Ini firman Tuhan, saudaraku. Ini firman Tuhan. Jadi bagaimana dengan keadaan kita? Jadi jangan saudara berpikir setelah aku memiliki banyak uang, itu bakal cukup. Saya katakan tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Walaupun kita memiliki banyak uang, pasti saudaraku kita merasa belum cukup. Ada orang berpikir, nanti kalau aku sudah punya uang 1 miliar, maka aku akan puas. Tetapi apakah faktanya setelah punya uang 1 miliar jadi puas? Tidak. Lalu ngomong lagi, nanti kalau aku sudah punya uang 2 miliar, baru aku akan puas. Ketika punya uang 2 miliar, apakah puas? Tetap tidak, saudaraku. Kenapa tidak puas? Perhatikan. Karena pada saat pendapatan kita naik, saat gaji kita naik, saat berkat kita naik, dipastikan kebutuhan kita juga naik. Betul? Itu sudah alami, saudaraku. Dulu pada waktu saya punya pelayanan di ujung utara Indonesia, saudaraku. Dengan berkat yang tidak terlalu banyak, cukup juga. Setelah diberkati juga cukup lagi, saudaraku. Jadi mengikuti. Jadi ketika gaji kita naik, berkat kita naik, dipastikan pengeluarannya juga naik. Kebutuhannya juga naik. Contoh saja, ketika gaji saudara masih 1 juta atau 2 juta atau lebih daripada itu sedikit. Ketika ditanya, mau makan di mana? Ya mana-mana om. Terserah yang penting makan. Ya maklum gajinya masih pas-pasan. Ketika ditanya makan di mana terserah yang penting makan. Tapi coba kalau gajinya naik. Jadi 5 juta atau pendapatannya naik. Pasti milih restoran. Kira-kira restorannya ber-AC atau enggak? Sudah mulai naik saudara. Kalau toh ber-AC kira-kira restorannya view-nya bagus atau tidak? Makanannya enak atau tidak? Mulai milih saudaraku. Karena apa? Penghasilannya naik.
Tetapi kalau penghasilannya belum naik ya terserah. Di emperan pun boleh jadi. Yang penting makan. Tetapi ketika gaji naik, berkat naik. Itulah sebabnya saya katakan tadi kebutuhan juga naik. Amin saudara. Satu contoh saja. Ini fakta saudaraku. Mungkin kalau di kota kecil begini tidak terlalu kelihatan. Di kota-kota besar ketika gajinya sedikit, pendapatannya sedikit, pakai tas sembarangan tidak masalah, happy saja. Beli di Klewer, tidak masalah, pede saudaraku. Atau beli di Tanah Abang, wah senang sekali. Karena memang pendapatannya pas-pasan. Coba kalau gaji naik, pendapatan naik, lalu pergaulan mulai bergaul high class. Pasti gengsi pakai tas yang beli di Klewer. Pasti cari tas yang bermerek. Nah, inilah yang terjadi saudaraku. Dan lebih celakanya lagi, kalau kita sudah mulai membandingkan milik kita dengan orang lain. Wah, ini bahaya. Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, saya mau kasih tahu, ini pencuri sukacita terbesar. Perhatikan baik-baik. Ketika kita sudah mulai membandingkan milik kita dengan miliknya orang lain, dipastikan saudara tidak akan bisa bersyukur. Dipastikan saudara tidak akan bisa berterima kasih kepada Tuhan. Dulu kalau kita naik motor yang sudah berapa tahun, sudah bunyinya krak krok, kita happy aja. Senang kita nikmati. Walaupun sudah berapa kali masuk bengkel, keluar masuk bengkel, kita senang saja. Tapi ketika motor kita bandingkan dengan motor teman yang baru beli, nah, saudaraku, kita langsung ciut. Kita mulai membandingkan milik kita dengan miliknya orang. Itu dipastikan kita tidak akan bisa bersyukur. Ini fakta yang ada saudaraku. Dipastikan kita tidak bisa berterima kasih. Kenapa? Duh, saya punya motor begini dibandingkan motornya teman saya. Begitu juga mungkin saudara memiliki mobil. Saudara sudah sekian puluh tahun mobil saudara tetap itu saja. Sementara teman saudara sudah ganti berapa kali. Lalu saudara bandingkan, pasti saudara tidak akan bisa bersyukur. Nah, untuk itu mari pada hari ini dengar firman Tuhan baik-baik. Karena apa? Hidup kita ini saudaraku, kita semua itu memiliki hati. Hati itu cuma segenggam begini saudara. Kecil. Tetapi hati yang kecil ini dimasuki seisi dunia tetap kurang. Hati yang kecil ini dikasih uang ratusan juta pun tetap kurang. Dikasih uang berapa miliar pun tetap kurang. Ini hati yang kecil ini saudaraku. Nah, itulah sebabnya mari kalau saudara ingin memiliki saudaraku perasaan atau bisa menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Yang pertama, milikilah hati yang merasa puas. Amin saudara? Amin. Miliki hati yang merasa puas. Sehingga kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita bersyukur dengan apa yang kita punyai. Dan itulah rahasia yang pertama, resep yang pertama untuk bisa menjadi pribadi yang bersyukur, yaitu memiliki hati yang merasa puas, yang merasa cukup. Amin saudara, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, resep yang kedua, yaitu fokuskan pikiranmu pada hal-hal yang positif. Itu resep yang kedua agar kita bisa bersyukur. Kita fokus kepada
hal-hal yang positif. Karena apa? Secara alamiah, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam dunia ini pasti memiliki dua sisi. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Baik dan buruk. Ini saja saudaraku. Menghadapi fakta yang ada. Bahwa di depan kita itu ada positif dan negatif. Ada baik dan buruk. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 8 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kami memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Inilah keinginan Tuhan. Memikirkan yang baik. Memikirkan yang positif. Mengapa saudaraku saya katakan kita perlu memikirkan yang baik? Karena orang yang bahagia dan orang yang tidak bahagia itu sebetulnya memiliki pengalaman hidup itu mirip. Orang yang bahagia dan orang yang tidak bahagia itu memiliki pengalaman hidup yang tidak beda jauh saudaraku. Jadi saudara jangan berpikir orang yang berbahagia itu sukses terus. Orang yang berbahagia itu mengalami kemenangan terus. Orang yang berbahagia itu akan terus mengalami keberhasilan. Sedangkan orang yang tidak bahagia itu akan gagal terus. Tidak saudaraku. Tidak, sekali lagi saya katakan tidak. Tetapi yang menjadi masalah kenapa ada yang bahagia dan ada yang tidak bahagia. Nah inilah dari sudut pandang kita. Kalau apa yang kita lihat saudaraku, kalau saudara melihat segala sesuatu selalu negatif, perhatikan apa yang kita lihat itu selalu negatif dari kacamata negatif, dipastikan saudara tidak akan bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita lihat itu dari segi positifnya, kalau saudara melihat segala sesuatu dari sisi positifnya, dipastikan saudara akan bahagia. Tadi pagi saya kasih ilustrasi. Ada 2 orang yang sementara berjalan di padang gurun. Mereka kepanasan dan kehabisan air. Sehingga mereka sangat kehausan. Mereka begitu menderita. Tapi tetap harus berjalan. Ketika dia sementara berjalan, tiba-tiba dia mendapatkan air 1 botol begini. Tetapi airnya cuma separuh. Cuma dapat separuh ini. Nah, orang yang punya pandangan negatif saudaraku. Dia melihat keadaan ini, aduh dapat air tapi cuma separuh. Ini orang yang punya pandangan negatif ketika mendapatkan air begini saudaraku. Dia akan berkata, aduh dapat air kok cuma separuh. Mana mungkin cukup. Mengerti? Tetapi orang yang pandangannya positif, dia akan berkata, terima kasih Tuhan, saya mendapatkan air walaupun cuma separuh. Nah, jadi peristiwanya sama, masalahnya sama, kesulitannya sama. Tetapi ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Karena apa? Sudut pandang. Begitu juga saudara di dalam menjalani kehidupan. Kita semua punya masalah. Kita semua punya kesulitan. Tetapi ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Dari mana? Dari sudut pandang kita. Begitu juga dengan
kita menghadapi COVID-19 ini, kita semua saudaraku, kita semua menghadapinya. Tetapi ada yang begitu mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Di rumah sendiri saja tidak sembarangan mau pegang. Begitu takut. Padahal yang lain pun juga takut. Tetapi yang lain saudaraku, tenang-tenang saja. Ada seorang ibu saudara, dia naik pesawat karena ingin mengunjungi anaknya yang kuliah di Surabaya. Naik pesawat. Ketika pesawat itu terbang tinggi, tiba-tiba terjadi goncangan. Apa ya, turbulasi ya. Terjadi goncangan. Sehingga itu pesawat itu anjlok. Kaget semua. Satu pesawat itu bingung saudaraku. Tidak lama lagi turun lagi. Sehingga itu minuman yang di meja itu berjatuhan. Begitu juga oksigen berjatuhan. Mereka ketakutan saudaraku. Itu pesawat sudah tidak normal perjalanannya. Sehingga penumpang pada berdoa sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Tetapi ibu ini saudara, tenang-tenang saja. Semua ketakutan. Lalu ada seorang bapak yang memberanikan diri bertanya sama ibu ini. Ibu, apa ibu tidak takut dengan keadaan begini? Ibu ini jawab, ya takut. Apalagi di ketinggian seperti ini, kita mau bisa apa? Tapi saya lihat ibu kok tenang-tenang saja. Ibu ini jawab, tadi saya sudah berdoa. Waktu di darat Tuhan, saya ingin ketemu anak sulung saya di Surabaya. Kalau Tuhan izinkan saya selamat, saya akan ketemu anak saya di Surabaya. Tetapi kalau Tuhan izinkan pesawat ini jatuh, tahun lalu anak bungsu saya meninggal dan masuk surga. Kalau Tuhan izinkan anak ini pesawat jatuh, saya akan ketemu anak bungsu saya di surga. Jadi ketemu anak sulung baik, ketemu anak bungsu juga baik. Nah, saudaraku, dilihat dari sudut pandang. Jadi saudaraku, kita semua punya masalah, kita semua punya problema, punya kesulitan, terlebih COVID-19. Tergantung cara pandang saudara dan saya menghadapi fakta yang ada. Kalau saudara memandang kondisi ini dengan secara negatif, hidup saudara akan alami ketakutan demi ketakutan. Tetapi ketika kita memandang dengan cara positif, saudara bisa berkata, Tuhan engkau baik. Amin saudara, amin. Nah inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir. Percaya akan kebaikan Tuhan di balik semua peristiwa. Ini penting. Jadi saudara harus percaya di balik peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, apapun peristiwa, ada kebaikan Tuhan. Kalau saudara punya doktrin seperti ini, punya prinsip seperti ini, maka masalah yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, maka problema yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, kesulitan ekonomi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita tetap bisa berkata, Tuhan, kami mengucap syukur karena apa? Di balik kesulitan, di balik peristiwa, ada kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara punya prinsip ini, kita tidak mudah saudaraku dipermainkan oleh situasi. Coba kita lihat ayatnya. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah ini, kita perlu bersyukur sebab Dia baik saudaraku. Jadi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Ia baik. Amin saudara. Amin. Mengapa? Ayub, kita tahu bagaimana penderitaan Ayub. Seluruh harta bendanya habis.
kekayaannya habis. Anaknya 10 semua mati semua. Dia sendiri mengalami satu penyakit yang begitu luar biasa. Dalam kondisi itu, apa yang diucapkan Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, kenapa Ayub masih mampu berkata begitu? Karena Ayub tahu di balik penderitaan ini, di balik kesulitan ini ada kebaikan Tuhan. Ketika kita punya prinsip ini, saudaraku, sekali lagi, kita semua masih ada masalah. Kita semua punya masalah. Nanti kita berhenti masalah ketika sudah masuk kubur. Itu baru berhenti masalah. Jadi saudara jangan berpikir, aku akan merasa bersyukur, aku akan berterima kasih, aku akan puas. Saya perkirakan bulan Januari baru aku merasa puas. Karena untuk saat ini bulan Agustus aku masih punya masalah ini. Bulan September masalah ini belum tuntas. Bulan Oktober masalah itu juga sementara ditangani. Saya perkirakan akhir Desember masalah saya selesai dan Januari aku akan bisa puas. Tidak, bukannya saya menyumpai saudaraku. Bulan Januari akan ada masalah baru. Amin. Amin. Akan ada masalah baru. Jadi kita tidak harus menunggu selesai masalah. Baru kita bersyukur kepada Tuhan. Ingat, catat baik-baik yang ketiga ini. Percaya akan kebaikan Tuhan di balik peristiwa yang ada. Kalau saudara hanya melihat peristiwa yang ada, kesulitan yang ada, tekanan yang ada, masalah yang ada, maka hidup saudara akan semakin terpuruk. Hidup saudara akan semakin tenggelam. Tetapi ketika saudara sadar, di balik masalah ada kebaikan Tuhan. Di balik kesulitan hidup ada kebaikan Tuhan. Kita masih bisa tersenyum. Kita masih bisa berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak tahu. Walaupun saat ini kita tidak mengerti. Tetapi saatnya nanti kita akan mengerti. Ayat yang terakhir di sana dikatakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat? Yesus bilang, apa yang kuperbuat? Mungkin saat ini Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami bencana. Apa yang kuperbuat? Engkau tidak tahu sekarang. Jadi kalau saat ini, saat ekonomi kita sedang terpuruk, saat ini kita tidak tahu saudaraku. Tetapi engkau akan mengerti kelak. Di balik kesulitan yang ada kebaikan Tuhan. Amin saudara. Di balik masalah yang kita hadapi ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan. Karena apa? Rencana Tuhan tuh Yeremia 29 itu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rencana kecelakaan, bukan rencana kebangkrutan, bukan rencana kehancuran. Tetapi masa depan yang penuh dengan damai. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ini rencana Tuhan, ini yang ada di dalam hati Tuhan. Untuk itu kalau saat ini Tuhan masih izinkan kita mengalami sesuatu, ayo tetap Tuhan kami tahu di balik ini ada kebaikan Tuhan. Tadi saya katakan beberapa waktu lalu ada seorang jemaat pemudi datang sama saya. Dia mengeluh, Om saya lagi marah Om. Wih, datang langsung ngomong, kenapa? Saya punya pacar diambil orang. Dan itu celakanya orang itu teman saya sendiri Om. Pokoknya saya jengkel, saya marah. Pokoknya dia cerita macam-macam. Saya nasihati dia enggak mau dengar. Ya sudah, saya kasih tahu. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau saat ini pacarmu diambil orang, Allah juga turut bekerja. Saya katakan di balik peristiwa yang kau alami ada kebaikan Tuhan.
Tidak mau terima saudaraku, tidak mau dengar, ya sudah. Ternyata apa? Beberapa waktu kemudian dia datang, "Om, benar Om." Kenapa? Itu pacar saya yang meninggalkan saya dan berpacaran dengan teman saya, mereka sudah putus. Mereka pacaran lagi dengan yang lain dan putus lagi. Ternyata pacar saya itu playboy Om. Untung saya tidak melanjutkan berpacaran dengan dia. Baru tahu. Jadi saudaraku, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sesuatu terjadi di dalam hidupmu itu bukan satu kebetulan. Allah turut bekerja. Amin saudara. Allah terlibat di dalamnya. Tetapi walaupun saat itu saudaraku kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam bisnisku. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanku. Kita tidak mengerti saat ini. Tetapi nanti kita akan tahu. Rupanya di balik peristiwa ini ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada berkat yang luar biasa, ada berkat ganda yang Tuhan siapkan. Untuk itu, mari 3 hal ini renungkan baik-baik. Mari mulai hari ini jadilah pribadi yang tahu bersyukur. Bagaimana kita tahu bersyukur? Yang pertama, memiliki hati yang merasa puas, memiliki hati yang merasa cukup, dan yang kedua, fokuskan pikiranmu selalu kepada hal-hal yang positif. Fokus kepada yang positif. Ketika saudara memikirkan yang negatif, kita tidak akan bahagia. Satu contoh saja, dalam jemaat dimanapun berada, bukan cuma di gereja ini, di seluruh gereja saudaraku, pasti ada jemaat yang punya pikiran positif, ada yang punya pikiran negatif. Jemaat yang punya pikiran negatif saudaraku, ketika masuk gereja langsung lihat, ini lantainya kok sepertinya tidak disapu ini. Ini lantainya kok sepertinya kok tidak dipel ini. Lalu setelah itu dia duduk, ini kursinya kok sudah ndak empuk ini. Lalu ketika lihat di depan, lihat saya, itu gembalanya saya lihat sudah mulai gendut. Yang dilihat negatifnya saja saudaraku. Tetapi kalau jemaat punya pemikiran positif saudaraku, waktu masuk gereja langsung, hebat ini. Gereja ini belum selesai, tapi cukup megah. Amin saudara. Yang dilihat positifnya. Itu pemain musiknya, main musik hebat-hebat. Lalu lihat ke depan, lihat saya. Gembala saya sudah mulai seger. Bukan gendut lagi, seger. Pikirannya positif saudara. Untuk itu mari mulai saat ini. Kalau engkau ingin menjadi pribadi yang tahu bersyukur, 3 hal ini. Sekali lagi 3 hal ini. Miliki hati yang merasa puas. Fokuskan pikiran-pikiran kita kepada yang positif. Dan percaya di balik peristiwa, apapun peristiwanya, ada kebaikan Tuhan. Maka saudara akan bisa berkata, Tuhan engkau baik. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari silakan pemain musik untuk segera maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian bahwa rencana Tuhan itu indah. Haleluya. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, renungkan firman Tuhan baik-baik. Renungkan firman Tuhan baik. Kalau mungkin selama ini saudara sulit untuk berterima kasih, sulit untuk bersyukur, biarlah mulai saat ini 3 kunci ini pegang baik-baik. 3 kunci ini pegang baik-baik sehingga kita akan menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Pribadi yang tahu bersyukur. Seperti pagi hari ini, saudara adalah pribadi yang tahu bersyukur. Karena apa? Sepanjang minggu penjagaan Tuhan luar biasa. Biar saudara jaga baik-baik kondisi saudara. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penyakit, kita akan sakit saudaraku. Tetapi saudara bersyukur kepada Tuhan.
Saudara berpandangan positif sehingga saudara dapat menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan itu tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Ketika kita tidak tahu rencana Tuhan, rasanya berat ketika kita mengalami masalah. Amin, haleluya. Tapi ku mengerti, sekarang aku mengerti Tuhan. Ku mengerti.